Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi salatan tajma'una biha alaihi jisman wa ruhan yaqadatan wa manaman hillan wa tirhala dunya wa akhirah ya rabbil alamin. وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا وبعد كيف حالكم الحمد لله إن بخير في هذه الفرصة النفيسة. Pada kesempatan kali ini sanata'allam an, kita akan belajar tentang at-tarkibu, tentang at-tarkibu yaitu susunan. Baiklah, qabla an nabda'a darsana ta'ala naqra' al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaddal akhriju kutubakum waftahu as-safha ithnata asyrata. Iftah as-safha ithnata asyrata. Silakan buka halaman ke-12. Kita masih ada di bab yang pertama dalam buku kita. Khalas? Iya. Kalau sudah, istami'u, unzuru, silakan lihat sini. Unzuru wa a'idu. Artinya adalah silakan dilihat dan diulangi. Jadi nanti ananda semuanya mengikuti setelah saya ucapkan. Baiklah, sudah ketemu ya, lihat di sini. Qallidu ba'di, ikutin setelah saya ucapkan. Ana, 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 artinya adalah saya. Kemudian anta, 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 artinya adalah kamu, tetapi fungsinya untuk laki-laki. Selanjutnya huwa, 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 artinya adalah dia, tapi fungsinya khusus untuk laki-laki. Kemudian ana, ana, artinya adalah saya. Anti, 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 artinya adalah kamu, tapi khusus untuk perempuan. Kemudian hiya, 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 artinya adalah dia, tapi untuk khusus perempuan. Jadi dalam bahasa Arab penggunaan kata untuk laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Berarti yang di sebelah kanan ini yang kita lihat di sini, ini adalah khusus untuk digunakan kepada laki-laki. Kemudian yang di sebelah kiri kita ini khusus digunakan untuk perempuan. Contohnya ini Azam. Azam ini nama laki-laki atau perempuan? Ya, betul. Azam ini adalah nama laki-laki. Kemudian sebelah kiri kita Hilyah. Hilyah itu nama laki-laki atau perempuan? Ya, betul. Hilyah adalah nama perempuan. Maka kalau kita bilang saya untuk perempuan, berarti ana. Kalau saya untuk laki-laki, ana. Berarti ana ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan kamu, ini berbeda-beda. Ada yang laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan. Dia, huwa juga berbeda-beda. Dia untuk laki-laki sendiri, dia untuk perempuan juga sendiri. Seperti itu. Baiklah, untuk mempelajari tentang dhamir munfasil ini atau kata ganti ini, kita perlu menggunakan metode bernyanyi. Baiklah, kita akan mencoba untuk menyanyikan lagu ini.
Baiklah, silahkan Ananda perhatikan di sini. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Kita akan belajar tentang isim domir. Isim domir yang tadi kita telah baca di buku itu adalah artinya kata ganti. Jadi kita bisa mengganti nama, contohnya nama Muhammad bisa kita ganti dengan dia, seperti itu. Contohnya di sana ada Ahmad sedang makan, kita bisa ganti dengan kata ganti dia. Di sana dia sedang makan. Jadi kita tidak perlu panjang-panjang menulis nama. Kemudian ketika banyak juga seperti itu. Di kelas Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamada sedang bermain. Nah, kita tidak perlu menyebutkan panjang nama-nama seperti itu, tapi kita cukup bisa menggantikan dengan menggunakan kata ganti dalam bahasa Arab, yaitu apa? Hum. Kalau banyak laki-laki berarti hum, seperti itu. Jadi kita bisa bilang di kelas hum bermain, mereka bermain, seperti itu. Itulah fungsi kata ganti. Nah, marilah kita belajar tentang ismud domir atau kata ganti. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah kata ganti munfasil. Ya, di sini ada ya tulisannya isim domir munfasil, yaitu kata ganti munfasil. Artinya adalah kata ganti yang bentuk tulisannya itu tidak bergabung dengan kata kerja. Seperti itu. Misalkan ana aktubu. Ana aktubu, maka ana itu ditulis sendiri, aktubu ditulis sendiri, seperti itu. Jadi penulisannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu namanya adalah munfasil, yaitu dipisah. Munfasil, terpisah. Jadi ana sendiri tulisannya, aktubu atau artinya menulis sendiri. Jadi dikatakan dengan isim domir munfasil. Marilah kita belajar untuk apa saja makna-makna dari isim domir ini. Apa saja sih isim domir? Nah, di sini akan belajar. Huwa. Di sini bergambar anak pramuka ya, laki-laki. Kita bisa ganti dengan kata ganti dia. Kemudian huma, kita bisa ganti orang dua nih ya, gambarnya ada dua orang laki-laki, kita bisa ganti dengan huma. Kemudian ada gambar tiga orang laki-laki, maka kita bisa ganti dengan hum. Jadi tidak perlu menyebutkan namanya ya satu-satu. Kalau kita sebutkan satu-satu banyak Ahmad, Muhammad, Mahmud, jadi akan lebih sulit, lebih mudah untuk diganti menggunakan kata ganti hum. Kemudian ini untuk perempuan ya, gambarnya perempuan, kita bisa ganti dengan hiya karena satu orang perempuan. Kemudian dua orang huma, dua orang perempuan. Kemudian tiga orang perempuan dan selebihnya hunna. Kemudian satu laki-laki, anta, artinya kamu. Kalau kita ingin berbicara dengan anak kecil pramuka ini, laki-laki ini, maka kita menggunakan kamu. Hei kamu, seperti itu. Ada dua orang, antuma. Tiga orang, antum. Nah, ini yang putri. Kalau kita mau bicara dengan seorang putri berbaju pramuka ini, kita memanggilnya dengan anti. Hei kamu, seperti itu. Kemudian kalau dua orang, antuma. Kemudian antunna, ana, nahnu, seperti itu. Oke, bagaimana lagunya? Lagunya adalah huwa huma hum. Nah, ya. Kita lihat huwa huma hum,
hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, seperti itu ya. Silahkan teman-teman semuanya, ananda semuanya untuk mencoba masing-masing di rumah. Kemudian kita akan belajar tentang isim isyarah. Nah, setelah tadi kita belajar tentang isim domir, kata ganti, kita sekarang belajar tentang isim isyarah ini ya, nomor 2. Isim isyarah maknanya adalah kata tunjuk atau kata yang kita gunakan untuk menunjuk sesuatu. Contohnya ini, kemudian itu ya. Maka dalam bahasa Indonesia itu kata tunjuk itu ada ini dan itu. Begitu juga dengan bahasa Arab juga sama, ada ini dan itu. Tetapi sama kayak tadi, laki-laki khusus untuk laki-laki sendiri, khusus untuk perempuan sendiri kalau dalam bahasa Arab. Jadi ini untuk laki-laki berbeda, ini untuk perempuan khusus sendiri, ada sendiri. Begitu juga dengan itu laki-laki atau itu perempuan. Nah, isim isyarah ini, kata tunjuk ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, lihat sini, untuk jarak dekat, kemudian yang kedua untuk jarak jauh. Kalau kita ingin menunjuk barang yang dekat dari kita, ini buku, nah berarti itu dekat sekali dengan kita. Tapi kalau kita bilangnya itu buku, maka bukunya jauh dari kita. Maka terbagi menjadi 2. Ada kata tunjuk yang untuk dekat, ada yang kata tunjuk untuk jauh. Kata dekat artinya ini, kata jauh artinya itu. Nah, silahkan lihat sini, hadza. Nah, ikutin setelah saya ucapkan, qallidu ba'di. Hadza, hadza artinya adalah ini, tapi khusus untuk laki-laki. Kemudian dzalika, dzalika, dzalika di sini maknanya adalah itu, tapi untuk laki-laki. Sekarang kita yang pergi ke perempuan, hadhihi, hadhihi artinya adalah ini perempuan, khusus untuk perempuan ya. Tilka, tilka, tilka ini maknanya adalah itu, tapi khusus untuk perempuan. Nah, lalu bagaimana Ustadz pemakaiannya? Nah, kita lihat di bawahnya ini. Contohnya di sini semuanya putri. Hilyah itu nama seorang putri, Thalibah itu siswi, Shodiqot itu teman putri, teman perempuan, seperti itu. Yang ada sebelah kanan ini laki-laki semuanya ya. Kebalikannya, Azam itu nama laki-laki, Thalibun siswa, Shodiqi teman saya yang laki-laki. Nah, maka kita menggunakan apa di sini yang perempuan? Ini dan itu, tapi dengan kata khusus dalam bahasa Arab, hadhihi dan tilka. Sedangkan yang laki-laki di sini menggunakan hadza dan dzalika. Jadi berbeda ya. Ini untuk khusus untuk laki-laki, ini untuk khusus perempuan, seperti itu. Nah, mari kita belajar menggunakan lagu. Baiklah, kita akan menggunakan metode bernyanyi dalam belajar isim isyarah. Isim isyarah itu apa? Ananda semuanya maknanya adalah kata untuk menunjuk. Terbagi menjadi 2. Yang pertama untuk dekat, yang kedua untuk jauh. Nah, mari kita belajar tentang yang dekat terlebih dahulu. Nah, apa saja? Nah, berarti ini. Nah, ini dalam bahasa Arab adalah hadza.
ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Baiklah, saya akan berikan contoh untuk teman-teman di sini. Hadza hadzani huna haula'i hadhihi hatani huna haula'i. Ya, jadi ini isim isyarah yang dekat. Apa yang dekat itu? Ini. Jadi ini apa namanya? Kata-kata ini banyak nih ya. Ada 1 2 3, ada 1 2 3 4 5 6 ya. Yang ini bukan, yang huna ini hanya untuk menambah lagu saja. Tapi isim isyarah dekatnya ada 6. Hadza, kemudian hadzani, kemudian haula'i, kemudian hadhihi hatani haula. Jadi yang di atas ini untuk laki-laki, yang di bawah untuk perempuan. Dan sedangkan huna ini hanya untuk pelengkap untuk lagu saja. Bahwasanya ini menunjukkan isim isyarah dekat, karena huna itu artinya di sini. Berarti dekat di sini. Nah, seperti itu. Baiklah, kita ulangi lagi ya. Silakan teman-teman untuk menyimak. Hadza hadzani huna haula'i hadhihi hatani huna haula'i hadza hadzani huna haula'i hadhihi hatani huna haula'i. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Silakan Ananda mencobanya masing-masing di rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang isim isyarah yang jauh. Nah, kalau jauh itu berarti itu ya. Itu. Kalau itu kan jauh ya. Nah, berarti di sini ada 6 juga sama jumlahnya. Ada 6. Dzalika, dzanika, ulaika. Kemudian tilka, tanika, ulaika. Jadi yang deretan atas ini adalah untuk mudzakkar atau laki-laki. Yang di bawahnya ini untuk perempuan. Sedangkan hunaka dan hunalika ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah isim isyarah jauh. Karena hunaka artinya di sana, hunalika juga sama. Baiklah, kita akan mencoba untuk menyanyikan isim isyarah yang jauh ini dengan menggunakan lagu. Silahkan diperhatikan. Saya akan memberikan contoh dulu. Dzalika dzanika ulaika tilka tanika ulaika. Jadi sampai sini ya. Nanti diulang lagi 2 kali. Setelah itu baru turun ke hunaka dan hunalika. Saya ulangi lagi. Dzalika dzanika ulaika tilka tanika ulaika. Dzalika dzanika ulaika tilka tanika ulaika. Hunaka hunalika hunaka hunalika hunaka hunalika hunaka hunalika. Nah, seperti itu. Jadi inilah metode untuk menghafal isim isyarah dekat dan juga isim isyarah jauh. Silahkan Ananda mencobanya masing-masing di rumah. Nah, ini isim dhamir yang tadi kita pelajari. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anti antuma antunna ana nahnu. Nah, ini yang tadi kita pelajari itu adalah isim dhamir munfasil, kata ganti terpisah. Seperti itu. Baiklah, mungkin sampai sini saja yang kita dapat pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Syukran, aktafikum bihadzal qadr. Hayya naqra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma qad istauda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukran aktafikum bihadzal qadar. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.